Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia dengan NIM 21042181. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem pendukung manajemen, mata kuliah sistem informasi manajemen, dosen pengampu, Bapak I. Permana STMT. Sistem pendukung manajemen merupakan sistem yang dirancang untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan efektif. SPM menggunakan teknologi informasi dan berbagai alat analisis untuk menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu kepada manajer. Sistem pendukung manajemen adalah sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi yang berguna bagi manajemen. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan dari semua teknologi komputer canggih untuk mendukung solusi masalah manajerial. Sistem pendukung manajemen bertujuan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan dengan memberikan manajer informasi, analisis, dan alat yang diperlukan. Hal ini meningkatkan efisiensi dan efektivitas fungsi manajemen, yang mengarah kepada sebuah kinerja organisasi yang lebih baik dan keunggulan yang kompetitif. Adapun beberapa dari prinsip sistem pendukung manajemen yang terdiri dari atas pertama, yaitu relevansi. SPM harus memberikan informasi, analisis, dan alat yang relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan manajer, yang itu harus fokus pada penyampaian wawasan dan dapat ditindaklanjuti yang selaras dengan tujuan dan sasaran strategi organisasi. Selain itu, sistem harus memprioritaskan penyediaan data yang tepat waktu, akurat, dan sesuai konteks untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat. Yang kedua, ada integrasi. SPM harus mengintegrasikan data dari berbagai sumber dan sistem dalam sebuah organisasi, memecah silo data dari kemungkinan pandangan holistik dari operasi organisasi. Ini harus memfasilitasi aliran informasi yang mulus di berbagai departemen dan fungsi, mempromosikan kolaborasi, dan memungkinkan pemahaman yang komprehensif tentang kinerja sebuah organisasi. Yang ketiga, ada desain yang berpusat pada pengguna. SPM harus dirancang dengan mempertimbangkan pengguna akhir, yaitu manajer. Itu harus intuitif, ramah pengguna, dan disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan preferensi spesifik dari peran manajerial yang berbeda. Desain yang berpusat pada pengguna memastikan bahwa manajer dapat dengan mudah mengakses, menafsirkan, dan memanfaatkan informasi dan fungsionalitas yang disediakan oleh sebuah sistem. Kemudian yang keempat ada fleksibilitas dan kostumisasi. SPM harus memungkinkan fleksibilitas dan penyesuaian untuk mengakomodasi kebutuhan manajer yang beragam dan kebutuhan organisasi yang berkembang. Sistem harus menyediakan sebuah dashboard, laporan, dan kemampuan analitik yang dapat dikonfigurasi dan dapat diadaptasi untuk mencerminkan gaya manajemen yang berbeda, proses pengambilan keputusan, dan prioritas strategis. Yang kelima, ada kemampuan pendukung keputusan. Tujuan utama SPM adalah untuk mendukung pengambilan keputusan. Oleh karena itu, sistem harus menyediakan kemampuan pendukung keputusan yang komprehensif seperti analisis data, permodelan, simulasi skenario, dan peramalan. Kemampuan ini memberdayakan manajer untuk mengevaluasi alternatif, menilai risiko, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, ada informasi waktu nyata. SPM harus bertujuan untuk memberikan informasi real-time atau near real-time, memungkinkan sebuah manajer untuk merespon dengan cepat peluang atau tantangan yang muncul. Data real-time membantu dalam pengambilan keputusan proaktif dan meningkatkan ketangkasan sebuah organisasi. Dan juga ini mengurangi ketergantungan pada informasi yang ketinggalan zaman atau tidak lengkap dan mempromosikan pengambilan keputusan berdasarkan data. Selanjutnya yang ketujuh, ada perbaikan terus-menerus. SPM harus terus ditingkatkan dan diperbarui untuk menggabungkan teknologi baru, tren yang muncul, dan kebutuhan manajerial yang berkembang. Yang kedelapan, ada keamanan dan privasi. SPM harus menggabungkan langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindungi data sensitif dan menjaga privasi pengguna. Nah, dari prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai faktor penuntun dalam desain, implementasi, dan pemanfaatan sistem pendukung manajemen. Dengan mematuhi sebuah prinsip-prinsip ini, organisasi dapat memaksimalkan nilai yang diperoleh dari SPM dan memungkinkan manajer membuat keputusan berdasarkan informasi dan mengelola operasi mereka secara efektif. Berikut ada 6 komponen dari SPM. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan atau SPK, kedua sistem pendukung keputusan kelompok, ketiga sistem pendukung keputusan eksekutif, keempat sistem pakar, kelima jaringan staf tiruan, dan keenam sistem pendukung hybrid.
Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya mengenai sistem pendukung manajemen pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.